Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah yakin ya, sampai saat ini masih banyak sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang mengejar 4.000 jam waktu tonton, tetapi mereka masih kesulitan karena pengaruh videonya masih sepi. Seandainya video kita itu bisa ramai penonton, sudah pasti ya untuk pendapatan jam tayangnya itu akan mudah bertambah. Nah, maka dari itu di saat video kita sepi, untuk bisa mudah mendapatkan 4.000 jam waktu tonton, di sini mungkin Abah sedikit berbagi ya. Sebetulnya YouTube juga sudah memberikan gambaran buat kita semua untuk bisa mudah. Salah satu contoh, kita harus membuat video-video yang satu tema dan kita simpan di bagian podcast. Setelah itu mungkin nanti podcastnya akan disebarluaskan kepada para penonton-penonton yang memang menyukai konten yang kita buat. Konten tentang masak, sudah pasti YouTube akan menyebarkan podcast kita kepada para penonton yang menonton video konten masak. Tetapi di sini buat sahabatku, sebetulnya kan kita tahu ya, untuk saat ini di saat kita melakukan live, kalau live streaming kita ini tampilannya layar horizontal, video live streaming kita itu yang nonton mungkin penonton-penonton yang terbiasa menonton video kita seperti kawan-kawan YouTuber pemula. Tapi seandainya kalau kita live streaming menggunakan layar vertikal, itu video shot kita itu akan disebarluaskan kepada para penonton di luaran sana. Siapa tahu apabila sahabat semua mau melakukan live di saat mengejar 4.000 jam tayang YouTube, tiba-tiba live tersebut mungkin bisa viral, itu jam tayangnya akan mudah bertambah. Lalu bagaimana cara live streaming supaya live streaming kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube dan disebarluaskan kepada para penonton-penonton di luaran sana, dan penonton alami akan masuk ke live streaming kita. Yang pertama, di saat sahabat semua nih buka aplikasi YouTube. Nah, di sini Abah contohkan ya, pelan-pelan. Minum dulu nih Abah susu jahe. Aduh, panas dingin Abah itu ya. Nah, setelah ini kita pilih tanda plus. Kita pilih live streaming. Nah, di live streaming ini usahakan kita buat judul yang mungkin judulnya itu ada sedikit mengandung kata kunci YouTuber pemula. Salah satu contoh, menyapa sahabat YouTuber pemula. Walaupun konten sahabat semua itu tentang masak ataupun tentang mukbang ya, andai kata kita hanya live streamingnya menyapa-nyapa, kita buat judul seperti ini. Tapi kalau kontennya tentang masak, cara masak ayam misalkan ya, sambil live kita, nah kita bisa isikan kata kunci YouTuber pemula ya. Nah, setelah itu ini seandainya kita sudah buat judul, ini kan buat judul ya. Nah, di sini ada visibilitas. Di visibilitas ini kita pilih yang publik. Pastinya kalau kita penontonnya ingin disebarluaskan ya, kita pilih publik. Karena ini Abah hanya tutorial, tidak live ya Abah. Abah tidak centang yang tidak publik. Lalu di sini kita pilih deskripsi. Deskripsi kita isikan sesuai dengan judul yang kita buat tadi. Salah satu judul yang kita buat tadi mungkin menyapa sahabat YouTuber pemula. Di sini menyapa sahabat YouTuber pemula. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat YouTubeku, untuk video live kita itu mudah direkomendasikan dan disebarluaskan, isikan juga kata kunci seperti biasa ya. Sahabat semua isikan tag di sini, lalu kita isikan saling sapa. Nah, kalau ini hanya saling sapa. Kalau kontennya masak beda lagi, kita isikan cara masak ayam, cara masak apa ya di sini ya kata kuncinya. Nah, tapi jangan lupa isikan juga kata kunci tentang live streaming YouTube ya. Nah, di sini live streaming YouTube. Ini buat sahabat semua yang tidak pernah live ya. Kalau yang sudah sering live mungkin sudah tidak asing lagi ya,
sudah paham mereka ini untuk channel yang mungkin ingin mengejar 4000 jam tayang YouTube tetapi tidak pernah live. Ayo coba biar sahabat semua bisa live streamingnya disebarluaskan dan pendapatan jam tayangnya bisa cepat ya. Live streaming YouTuber pemula. Nah, lalu kita isikan juga, jangan lupa kita isikan feedshot ya, karena ini nanti akan disebarluaskan ke halaman feedshot. Nah, isikan semua. Ini kalau Abah isikan panjang mungkin kepanjangan ya durasinya. Nah, kita isikan saling subscribe, menyapa sahabat YouTuber pemula. Nah, cara mengejar 4000 jam tayang itu kita tidak jadi masalah, kita isikan di kata kunci seperti ini ya. Nah, setelah itu mungkin kita kasih seperti biasa, kita kasih hashtag YouTuber pemula. YouTuber pemula ini, lalu kita isikan lagi hashtag live streaming YouTuber pemula. Nah, lalu kita isikan lagi bawahnya, kita isikan 3 aja cukup ya untuk hashtag saling sapa YouTuber pemula atau YouTuber tidak jadi masalah. Setelah itu, nah, ini kan sudah selesai ya untuk pengisian deskripsi. Dan kalau kita tidak mau live streaming bersama, kita jangan dicentang ya, ingat. Lalu kita masuk ke setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan kalau sahabat semua dimonetisasi mungkin tinggal centang ya, aktifkan. Nah, di sini kita coba lihat, kita pijit yang bagian ini ya. Nah, pilih orientasi. Di sini sudah dijelaskan vertikal direkomendasikan. Paling sesuai untuk live streaming di perangkat seluler, streaming ditampilkan di feedshot dan feed live vertikal. Jadi video live kita itu kalau ambil tampilan seperti ini, YouTube akan langsung menyebarluaskan ke bagian penonton video pendek. Jadi kita jangan centang yang bagian horizontal ini ya, cukup centang yang atas tik. Nah, setelah kita centang baru kita siapkan untuk pengisian thumbnail. Dan untuk pengisian thumbnail biasanya kita pilih berikutnya ya. Nah, di sini kita pilih berikutnya. Nah, kita siapkan thumbnail. Nah, ini karena untuk thumbnail ya. Nah, kita pilih tanda pensil. Nah, kita pilih upload thumbnail di sini. Nah, andai kata sudah di-upload thumbnail, dan jangan lupa sebelum kita live, usahakan 1 jam sebelum kita melakukan live, kita harus mau berkunjung ke sesama YouTuber pemula yang sedang melakukan live streaming ataupun tayang perdana, itu untuk mengundang di saat nanti kita live mereka akan masuk menonton video kita karena mereka akan mendapatkan notif ya. Nah, setelah ini kita jangan sampai salah di saat kita mau live streaming. Di saat video live streaming kita sepi, itu bisa jadi dipengaruhi karena live streaming kita itu salah waktu. Kalau kita mau live streaming, andai kata kita buka aplikasi YouTube Studio ya. Nah, di sini kita harus pahami dulu. Kalau kita mau live streaming, kita pilih audien. Nah, di audien kita pilih waktu yang tepat. Di channel saya itu penonton kebanyakan jam 4 sampai jam 8 malam membuka aplikasi YouTube-nya. Jadi kalau Abah upload pagi itu belum tentu ada yang nonton ya, karena di sini penonton Abah itu rata-rata jam 16, jam 18 sampai jam malam. Itu tandanya kebanyakan habis maghrib. Jadi kita bisa live streamingnya itu sekitaran jam 7 atau jam 8-an lah. Itu masih banyak ya penonton yang membuka aplikasi YouTube. Nah, setelah itu baru kita masukkan video live streaming kita itu nanti ke bagian podcast. Di mana Bang bagian podcast? Nanti sahabat semua masuk ke Google Chrome,
di situ ada tulisan konten, dan di konten kita itu di bagian dashboard kita geser di belah kanan ada tulisan podcast. Kita pilih dan masukkan video live streaming kita itu. Kalau memang live streamingnya selesai dan live streaming kita misalkan ada 10, kita masukkan semua ke dalam podcast tersebut ya, sehingga nanti di saat video live streaming kita direkomendasikan di podcast, penonton akan berdatangan dan pendapatan jam tayang kita itu akan mudah didapatkan. Salah satu contoh video Abah yang mungkin live streaming kemarin ini yang hanya 2 jam itu penontonnya mungkin 4.000 ya, dan untuk pendapatan waktu tontonnya itu hampir mencapai 70 jam ya dari satu video, dan itu mungkin tidak lama lapsnya ya. Jadi buat sahabatku, kalau kita lihat di bagian 7 hari itu 70 jam lebih, sangat lumayan untuk pendapatan jam tayang dalam satu video bisa mendapatkan 70. Kalau kita 70 jam dalam sehari, kalau kita kali 3 mungkin dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan 2100 jam. Berarti untuk bisa mencapai 4000 kita cukup 2 bulan bisa mencapai 4000 jam tayangnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa lakukan cara Abah ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.